Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam kajian lanjutan tentang membangun personality level penajaman. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan bahagia dan selalu bahagia. Kalau Anda tidak bahagia, maka minimal hari ini Anda bahagia ketika melihat channel Kami Bukan Tuhan dalam kajian membangun personality ini. Kita lanjutkan kajian kita untuk mengingatkan kembali ke kajian sebelumnya. Kita petik kembali redaksi terakhir yang terdahulu bahwa Rasulullah Muhammad mulai mengkreasi dari yang terdekat, yang tidak tergantung dan tidak melekat pada tatanan atau paradigma yang diciptakan oleh manusia jahiliyah, tapi tergantung dan melekatnya hanya pada Allah. Ya. Tentunya redaksi ini diakuisisi dari hasil ekstrapolasi pengertian alaqoh secara kontekstual sunnah. Lantas pertanyaannya, bagaimana pula cara mengkreasi dari yang terdekat ini agar berparadigma sama seperti Muhammad yang berparadigma Rob sebagai pantarbiyah? Bagaimana? Maka ayat selanjutnya dari surat Al-Alaq ini akan menjawabnya. Iqra wa rabbukal akram. Oh, ternyata masih ada Iqra lagi. Kalau yang pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, di sini Iqra wa rabbukal akram. Oh, belum selesai ternyata Iqra-nya. Tidak cukup rupanya Iqra yang pertama, namun Iqra yang di sini berbeda. Walaupun masih relevan dengan Rob, tapi di ayat ini aplikatif bottom up-nya. Ya, ini aplikatif bottom up-nya. Kalau yang pertama tadi top down. Secara tekstual ayat ini bisa kita terjemahkan ya Iqra lah ya dengan segala sinonimi Iqra yang kita bahas kemarin ya. Silahkan disimak kembali kajian kemarin. Iqra itu apa saja maknanya, sinonimi maknanya. Iqra lah demi Rabbmu yang paling mulia. Iqra lah demi Rabbmu yang paling mulia. Kenapa dikatakan paling mulia? Di situ ada isim tafdil. Kalau secara linguistis namanya isim tafdil ya. Ada alif di sana, ditambah ka, ro, alif dan mim. Itu isim tafdil. Maka konsekuensi bottom up-nya adalah haram manusia bila merasa hina. Haramlah manusia bila merasa minder. Merasa rendah dari manusia lainnya, itu haram hukumnya. Kenapa? Sebenarnya dengan sistem tarbiyah dari Rob ini bertujuan agar semua manusia itu menjadi makhluk yang mulia. Karena Rob kita adalah paling mulia. Ya. Karam itu artinya keramat, karim, karomah. Ya. Senada dengan surat Al-Isra ayat 70 itu sama. Laqad karamna bani Adam. Jadi kita ini adalah makhluk-makhluk yang mulia. Kita adalah makhluk-makhluk yang mulia. Tapi kenapa dalam tatanan jahiliyah kita ini tidak boleh merasa seperti itu? Justru kita dalam tatanan jahiliyah itu adalah kita ini adalah makhluk yang hina. Apalah aku ini makhluk yang paling hina. Nah ini. Ini juga sebuah main yang harus kita revolusi. Jadi terjawablah pertanyaan di atas. Cara Muhammad mengkreasi dalam hal ini sebagai representasi dari Rob dalam kapasitas pentarbiyah adalah dengan memperbaiki sisi psikologisnya terlebih dahulu. Bangkitkan dulu kepedean yang mau kita tarbiyahi. Hilangkan dulu perasaan minder, hilangkan dulu perasaan hina. Ya, hilangkan dulu perasaan lebih rendah dari manusia lainnya. Dan sebagainya lah yang senada dengan perasaan-perasaan tersebut. Aku ini bodoh, aku ini nggak bisa, aku ini semuanya itu harus delete aja lah, di delete semuanya, hilangkan itu semuanya. Ini tugas sebagai pentarbiyah ini. Memang kondisi saat itu sangat erat dengan pembunuhan karakter.
pembebanan mental, pengerusakan sisi psikologis manusia yang dilakukan oleh Abu Lahab dan Abu Jahal. Ya, hingga munculnya sistem perbudakan, sistem pengabdian manusia dengan manusia yang berimplikasi pada rusaknya mental, ya, pada rusaknya mental dan sisi psikologis, terutama kalangan kulit hitam dan kalangan yang dianggap rendah lainnya. Rasulullah sangat tepat melakonkan tugasnya. Inilah seorang pentarbiah atau seorang pendidik yang pantas atau layak kita tiru. Seorang pentarbiah yang layak adalah tidak mengedepankan dirinya, ya, tidak mengedepankan dirinya yang pantas dianggap mulia. Jadi bukan dia tidak memuliakan dia sebagai seorang guru, sebagai seorang, tidak. Tapi dia justru memuliakan anak muridnya, orang yang dididiknya. Berbeda dengan kenyataan kita sekarang. Sekarang itu seorang muridlah yang harus memuliakan guru. Bukan seorang guru yang harus memuliakan murid. Tidak. Harusnya seorang gurulah yang memuliakan murid. Seorang gurulah, seorang pendakwahlah yang memuliakan jemaah. Bukan jemaah yang memuliakan pendakwah. Kalau berbeda nggak apa-apa. Ya, silahkan tulis di kolom komentar. Saya siap dengan berbagai argumentasi sesuai dengan ayat ini. Nah, jadi itu yang dilakukan oleh Rasulullah dengan membangkitkan kepedean, ya, jemaahnya yang 4 orang tadi, bukan mendikte, melainkan harus bisa menghilangkan beban-beban psikologis orang yang diterbiahinya terlebih dahulu. Setelah itu barulah nyaman. Ilmu-ilmu diberikan seperti kelanjutan dari surat Al-Alaq ini. Alamal insana malam ya lam. Itu kenapa mungkin kita ini susah nerap ilmu. Karena apa? Karena banyak beban psikologis yang tumbuh dalam batin kita. Yang mungkin dia sudah berubah menjadi hantu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.